Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Inna wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema pagi ini adalah as-salatu ala nabi, membaca salawat kepada Nabi. Haddatsana Yahya bin Sulaiman qal haddatsani Ibnu Wahbin qal akhbarani Amr ibn al-Harith an Darraj anna Abul Haythama haddatsahu an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi. Menceritakan kepada kami, Yahya bin Sulaiman menceritakan kepadaku, Ibnu Wahbin mengkabarkan kepadaku Amr bin Harith dari Daraj bahwa Abul Haytham bercerita kepadanya dari Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi, dari Nabi. Qala, Nabi bersabda, ayyuma rajul muslimin, siapapun kurang begitu. Iya. Lelaki manapun muslim, ya, muslim manapun, lam yakun indahu sadaqah, yang tidak ada pada dirinya sadaqah, falyaqul fi du'aih Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik, maka hendaklah dia mengucapkan doa Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, abdika wa rasulik, hamba dan utusanmu, wa salli alal mu'minina wal mu'minat, dan juga mendoakan kaum mukminin dan mukminat, wal muslimin wal muslimat, yang muslim dan muslimat, fa innaha lahu zakatun, maka sesungguhnya salat baginya itu merupakan pembersih. Menurut ahli hadis, meskipun hadis ini dicantumkan dalam Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, isnadnya dhaif. Isnad itu bukan isi, ya, tapi pewartanya. Wal hadis lam yasbut walakinil makna yasbut min siwahu. Hadis ini memang tidak subut dalam himpunan hadis sahih, tapi maknanya subut. Jadi maknanya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Ahzab, surat ke-33 ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bacakanlah salawat kepadanya dan bacakanlah salam kepadanya. Jadi menurut ayat ini, jangankan orang biasa, Allah dan malaikatnya saja membaca salawat untuk Nabi. Di ayat yang lain Allah menyatakan, innallaha syakirun alim. Allah maha menerima syukur, maha bersyukur, alimun dan maha tahu.
Jadi Allah tidak akan melupakan, tidak akan membiarkan jasa seseorang. Ya, apalagi terhadap Nabi kita. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu banyak sekali, la tuhsa, tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Tetapi garis besarnya ada 3. Ya, pertama, nikmat hidup. Kita diberi hidup, ini nikmat. Bisa saja Allah menghabiskan umur kita, tapi Allah masih memberi hidup pada kita, sehingga hidup itu patut disyukuri. Tapi nikmat hidup ini tidak diberikan kepada kita saja, kepada semua makhluk hidup, termasuk binatang. Ya, jadi nikmat hidup ini nikmat yang paling rendah. Kita bisa menikmati hidup dengan nyaman. Ya, orang yang non-muslim juga sama, orang kafir juga sama, binatang juga sama. Jadi kalau kita sangat orientasinya itu hidup, berarti kita tidak beda dengan mereka. Belum ada keistimewaan. Nah, di atas nikmat hidup adalah nikmat merdeka. Nah, nikmat merdeka inilah yang membuat binatang dan makhluk hidup lain selain manusia tersingkir. Sebab yang menikmati nikmat merdeka hanyalah manusia. Nah, ini sesuai dengan surat 33 ayat 72. Dalam surat 33 ayat 72, Allah menyatakan, Inna aradnal amanata. Kami menawarkan amanat. Alas samawati wal ardi. Kepada langit, bumi. Wal jibal. Dan gunung. Fa'abaina. Namun mereka menolak. Bumi, langit, dan gunung nolak. Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka menolak untuk mengembannya. Wa asfaqna minha, karena mereka takut risikonya. Enak sih enak, tapi ada tanggung jawabnya. Ya, mereka tidak melihat tanggung jawabnya berat. Wa hamalahal insan, malah manusia menerimanya. Manusia menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia adalah makhluk yang zalim. Zalim itu banyak kekurangannya. Karena zalim itu maknanya 2. 1, kurang. Ya. Wala yadzlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan mengurangi pahala dari jasa siapapun. Yang kedua, zalim itu wat usyai fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada porsinya. Ya, contohnya kita menyelesaikan sesuatu bukan jodohnya. Ada baut, ya, mur atau baut yang L diselesaikan dengan min. Jadi akhirnya selek. Nah, itu bukan porsinya, bukan tempatnya. Ya, yang kedua maknanya tadi kurang, nuksan bisa berarti zalim. Itu kurang, ya, apa? Kurang dan menempatkan sesuatu nggak sesuai, tidak sesuai. Jadi kata siapa yang mengatakan manusia itu zalim? Ini ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Allah, tapi ada yang mengatakan 3 makhluk Allah yang besar-besar ini. Dasar manusia itu bodoh, zalim. Kita yang besar aja nggak mau, malah dia yang nerima. Jadi ngewada, maido nih 3, bumi, langit, dan gunung. Bumi, langit, dan gunung aja nyerah untuk mengemban amanat Allah. Jadi kalau manusia berhasil, maka otomatis manusia bisa menguasai langit, menguasai bumi,
dan menguasai gunung. Otomatis, karena mereka aja nyerah. Nah, apa sih amanat yang ditawarkan kepada manusia? Ahli tafsir berbeda lagi, ya, karena memang Rasulullah tidak menjelaskan amanat itu apa. Kalau kita baca tafsir, ada yang mengatakan syariat, menjalankan syariat, berat sekali. Ya. Hanya orang-orang tertentulah yang ada semangat menegakkannya. Ada lagi yang menyatakan kebebasan memilih. Kebebasan memilih inilah yang Allah berikan kepada manusia. Dia boleh beriman, dia boleh tidak. Dia boleh taat, dia boleh maksiat. Dia boleh tunduk, ya, boleh juga melawan. Sehingga sifat agama Islam la ikrah, tidak ada paksaan. Dengan adanya amanat daya pilih ini, maka manusia dalam waktu yang sama ada yang taat, ada yang maksiat pada Allah. Kita tidak dapati pada binatang yang memberontak, sehingga tidak ada binatang yang muslim, kafir nggak ada. Binatang nggak ada yang muslim, nggak ada yang kafir. Karena dia nggak ada yang kafir, otomatis tidak ada yang muslim. Kita muslim karena ada yang kafir. Allah menyatakan, walau syi'na la'ataina, andaikan kami berkehendak, andaikan kami mau, la'ataina kulla nafsin hudaha, kami akan beri hidayah kepada semua orang. Ya. Walakin haqqal qawlu minni, tetapi kami sudah putuskan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tetapi kami putuskan jahanam itu harus ada isinya. Jadi kalau semuanya nurut ya nanti gimana? Kan? Ketika dikatakan halim talati wa idna qulu li jahannam, ketika kami bertanya kepada jahanam, halim talati, sudah penuh belum kamu? Jahanam. Tanya Allah kepada jahanam. Jahanam menjawab, hal min mazid, masih ada tak? Masih ada, silakan. Karena jahanam kan sifatnya menghanguskan. Walaupun sudah numpuk, lama-lama kan mepes, kebakar. Yo, lagi yo, kayak gitu. Kalau kolam mau udah penuh, sepanjang nggak diambil airnya, tetap ya, nggak bisa berkurang. Tapi kalau api kan tadinya penuh, lama-lama mepes lagi. Yo, masukin lagi, masuk. Tuh, jahanam. Nah, kita kembali ke sini. Karena manusia diberi daya pilih inilah, dia bisa menolak, dia bisa menerima. Nah, saudara, itu nikmat yang kedua di atas nikmat hidup. Nah, nikmat yang pertama menurut pembagian nikmat adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Dan nikmat istiqamah dalam hidayah. Itu nikmat yang tertinggi yang diterima oleh manusia. Untuk itulah nikmat hidayah dan istiqamah dalam hidayah ini kita minta kepada Allah nggak tahun-tahun 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, yang istiqamah. Jalan istiqamah, konsekuen dan konsisten. Ini berat sekali. Kita tahu sholat berjemaah itu baik. Sholat berjemaah itu ya dampak positifnya banyak. Nilainya tinggi. Tapi terus-menerusnya inilah yang bikin. Karena manusia diberi rasa bosan. Ngaji bagus, banyak yang tahu ngaji itu bagus. Tapi terus-menerusnya ini loh, bosan. Ya. Nah, sifat manusia begitu. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kami orang yang mendapat hidayah dan terus-menerus dalam hidayah.
Nah, ini katanya nikmat tertinggi yang diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat tertinggi yang bahkan Abu Thalib saja tidak diberi. Padahal dai-nya Rasulullah. Dai-nya yang ngajak itu Rasulullah. Ya, apalagi kita yang kekurangannya banyak. Rasulullah kan punya mukjizat. Kita mukjizatnya apa? Kaya enggak, kuasa enggak, cakep enggak. Enggak ada yang dilihat. Ngomong banyak, bohongnya. Banyak kekurangannya. Atau harus ngetuk terus. Mana bisa percaya? Kalau Rasulullah kan seumur-umur enggak pernah bohong. Ya, beliau siddiq, kemudian mendapat berita dari malaikat Jibril yang steril, terus dari Al-Haq yang maha benar. Ya otomatis kebenaran yang dibawa itu dijamin dari yang maha benar, disampaikan oleh malaikat Jibril, Qawiyul Amin, yang kuat dan terpercaya, sampai kepada Rasulullah yang tidak pernah bohong. Pasti produknya bagus. Produk dari orang yang nggak pernah bohong, kebenaran, kejujuran, keamanahan. Produk dari kita setengah benar, lebih banyak nggak benernya. Karena kita campur-campur ya. Dalam salah satu surat Allah menyatakan, wa akharu na'tarafu. Ada kelompok lain. I'tarafu bidzunubihim, mengakui dosa-dosanya. Khalatu, mereka mengkombinasikan amalan salihan, amal soleh, wa akhara sayyan, dengan amal yang tidak saleh. Nah, asallahu ayyatuba alaihim, semoga diampuni, semoga. Belum ada kepastian. Nah, itu tadi 3 nikmat yang Allah berikan kepada manusia, ya, kategorisasinya. Tapi ada ulama yang menyatakan nikmat yang diberikan kepada manusia yang paling tinggi bukan 3 ini. Nah, itu tercantum dalam surat 3 ayat 164. Apa nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada manusia? Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Laqad itu huruf takkid ada 2. Lam mautiatul qasam, qad litahqiq. Sungguh-sungguh. Nah, sungguhnya bukan 1, sungguh-sungguh. Allah telah memberi nikmat kepada kaum mukminin. Apa bentuk nikmatnya? Idz ba'atsa fihim rasulan. Karena Allah mengutus seorang rasul min anfusihim, dari diri mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab. Saudara terbayang tidak kalau Rasulullah tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apalah kita? Ya, kalau risalah Rasulullah ini nggak sampai pada kita, kita tidak akan beda dengan mereka-mereka. Ya, kita bisa begini ini, alhamdulillah, karena jasa siapa? Bukan jasa Rasulullah. Rasulullah mah nggak kesini yang menyampaikan pesan Rasul, ya kan? Nah, Rasul sudah wafat. Kan kita lahir sekarang nih, Anda lahir sesuai dengan tahun-tahunnya masing-masing. Kan Rasulullah sudah wafat. Siapa yang menyampaikan pada kalian? Itu patut disyukuri. Nah, kalau kita sahabat, tabi'in, menurun terus tabi'ut tabi'in, terus sampai kita. Siapa yang menyampaikan kepada kita ini? Kata orang, saudagar dari Gujarat, India. Menurut penelitian, bukan. Bukan. Jadi saudagar Gujarat, pedagang, nah, dia dagang, bukan. Setelah diteliti dan dirilis oleh Buya Hamka, dai, jadi dai khusus yang memang datang dari Timur Tengah ke sini.
Nah, diperkirakan masuk ke Indonesia itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi Islam masuk Nusantara ini saat periode sahabat. Ya, tahunnya sama dengan dai yang sampai ke Filipina. Menurut sejarah, bukan menurut saya. Menurut sejarah. Saudara bisa lihat. Tapi Masya Allah, ya, Allah takdirkan kita mayoritas. Filipina menjadi minoritas. Padahal umurnya sama. Jadi Allah takdirkan kita mayoritas. Apa mayoritas itu ada nikmatnya? Ada. Paling enggak kalau cari makanan halal gampang. Mau sholat nggak susah. Coba saudara jalan-jalan di tempat yang muslimnya minoritas. Menderita. Mau makan ini halal nggak ya? Bingung. Mana udah lapar. Cari tempat ibadah, nyelip biasanya. Jauh dari kota. Nah ini, jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi itu adalah Allah mengutus seorang rasul. Nah, kalau saudara sekarang dilantik jadi rasul, mungkin nggak mau. Kalau dilihat dari jabatannya ya seneng, tapi dilihat dari pengalamannya menderita, dikejar-kejar, ya, bahkan diancam, diintimidasi, lagi dakwah ditimpuk sampai giginya copot, tapi beliau tidak marah. Nah, kita lanjutkan. Jadi dari sisi maknanya hadis ini tidak dhaif. Dari sisi makna. Nah, kemudian hadis berikutnya. Hadis yang ke-642. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Salamah bin Wardan qala sami'tu Anasan wa Malik bin Aus ibni Hadatsan anna Nabiy kharaja yatabarraz falam yajid ahadan yatba'uhu. Diceritakan oleh kata Salmah bin Waradan, aku mendengar Anas dan Malik bin Aus bin Hadatsan menceritakan bahwa Nabi suatu saat keluar rumah, yatabarraz, beliau ingin buang air. Ya, kok bisa tahu buang air? Dilihat dari tanda-tandanya. Oh, ke sana. Falam yajid ahadan yatba'uhu. Nabi tidak menjumpai seorang pun yang akan diajak bersamanya. Fakharaja Umar, maka Umar pun keluar. Fa'atba'ahu bifakharatin. Umar mengikuti Nabi dengan membawa tanah liat kering. Al-mitharah, atau sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Maksudnya batu. Karena dia tahu Rasulullah mau buang air, di sana krisis air. Biasanya peper namanya, peper. Udah tahu deh. Nah, kalau kita mungkin sekarang tisu. Dibawain tisunya. Fawajadahu sajidan fi misrabin. Tetapi dugaan dari Umar salah. Rasulullah bukan buang air, ternyata beliau sedang sujud. Di tempat terbuka. Sedang sujud. Diikuti, loh, bukan buang air, sujud. Fatanaha fajalasa wara'ahu. Beliau pun menyingkir dan duduk di belakangnya. Karena lagi sujud kan, dia nggak di depan kan, di belakang. Hatta rafa'a nabiyyu ra'sahu, sampai Rasulullah mengangkat kepalanya. Maksudnya selesai. Faqala ahsanta ya Umar. Rasulullah mengatakan bagus ya Umar. Kata-kata ahsanta ini biasa diucapkan oleh seseorang dalam rangka terima kasih. Terima kasih Umar, Anda sudah menjagaku. Terima kasih, kamu sudah menjaga aku. Hina wajadtani sajidan fatanahaita anni. Saat aku sujud, kamu mencari posisi yang tidak di depan. Terima kasih, kamu pengertian. Atas pengertianmu, terima kasih.
Tadi itu, Nabi bercerita, kenapa saya sujud? Inna Jibril ja'ani. Jibril datang kepadaku. Faqal, lalu Jibril mengatakan, man shalla alaika wahidatan, barang siapa yang membaca salawat kepadamu sekali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan menjawabnya 10. Ya. Wa rafa'alahu asyra darajat, dan Allah akan mengangkat 10 derajat. Nah ini peluang kita beramal saleh. Tadi barusan saya dapat pemberitahuan dari Jibril, ya, bahwa siapapun yang membaca salawat kepadaku 1, maka Allah akan balas 10. Nah, apa kandungan hadis ini? Al-hathu ala salati ala Rasulillah lima fiha minal ajril azim wal khairil amim. Hadis ini memberi inspirasi kepada kita tentang adanya amal saleh. Jadi kan kita harus tahu jenis-jenis amal soleh. Oh begitu. Yang bisa mendapatkan nilai. Apa yang saya kerjakan, saya sudah diberi umur ini, masih ada umur. Apa yang saya kerjakan, kalau bisa kerjaannya sedikit, pahalanya besar. Kita kan pengennya begitu. Resikonya sedikit, aman, nyaman, tapi diganjar gede. Ya, katanya dasar mata keranjang. Kan kita begitu. Ya nggak ada masalah, itu namanya orang pinter. Ya, daripada kerja ngos-ngosan, begitu selesai, gajinya minim, resikonya besar. Kan di dunia ini, wajarnya kan begitu. Maka salah satu pahala yang besar adalah membaca sholawat. Nah, tadi sudah diberi petunjuk, kalau sampean nggak punya uang untuk sedekah, jangan kehabisan cara. Jangan habiskan umurmu untuk melamun, aduh kapan punya duit, saya mau sedekah. Jangan habiskan umurmu begitu. Kan umur ini berjalan terus masalahnya. Ya, kuota kita semakin berkurang gitu. Mikir terus nggak berbuat. Umurnya nanti habis. Nah, jangan sampai gabut. Kehilangan jurus. Nah, maka salah satu hal yang kita bisa isi untuk umur kita ini adalah membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sudah ada, sudah hafal kita sehari-hari kita baca. Itu ulang. Kapan waktunya? Berapa kali? Bebas. Yang penting waktu-waktu yang mulia, tempat terhormat. Jangan sambil buang air. Jangan. Itu penghinaan. Waktunya bebas, tidak ditentukan. Ini kan tidak berapa kali tidak ada. Kapan, di mana tidak ditentukan. Kita jangan nanya. Kalau sudah diberi kebebasan itu nyaman. Sambil tiduran boleh. Berwudu nggak ada ketentuan. Ya baguslah. Ya. Kita dapat 10. Yang kedua, bayanu fadlis salati ala nabi, menjelaskan keutamaan salat pada nabi, wahya min ajalil a'mal, merupakan amal yang tinggi, wa asyrafil adkar, dan zikir yang mulia. Yang ketiga, faidatu rafqatil ulama was salihin, manfaat persahabatan dengan orang saleh. Nah, salah satu yang membuat bisa menjaga kita tetap saleh adalah teman, lingkungan, ya, lingkungan yang saleh. Nah, mudah-mudahan masjid kita ini satu di antara tempat di dunia ini yang barokah. Ya, sehingga kalau kita sering berkunjung ke sini, bawaannya demen, nyaman, enak, gitu. Bawaannya kangen aja. Ya kalau ke sana Baitullah mah jauh, harganya mahal. Nggak bisa setiap saat. Kita buat tempat ini berkah, bawaannya enak, ya, sholatnya mudah, gitu ya, kakinya tidak berat gitu, untuk melangkah. Nah ini salah satu yang membuat kita ringan melakukan ibadah, berteman dengan orang-orang yang ibadah. Kalau kita berteman baik dengan orang-orang yang tidak suka ibadah, alih-alih, ya bagusnya sih mereka ke bawah kita, bagusnya. Jadi kita tidak boleh menutup diri, ya.
Kalau kita punya kemampuan, kita bergaul dengan orang-orang yang kurang ibadahnya supaya seperti kita. Tapi kita juga harus miris. Jangan sampai kita ke bawah, justru kebanyakan ke bawah. Nah, kalau Anda tipe orang yang tidak bisa ngajak, lebih baik jangan. Id afada Umar an-nabiyya lima ta'bil fakhara awal mithara. Karena apa yang dilakukan Umar inilah ya, menjadi teladan kita. Umar selalu bersama Nabi. Karena beliau tipe orang yang emosian. Dulu Umar punya tugas, jobnya itu pembunuh bayaran. Jarang ada yang gagal. Nah, dia sadar emosinya tinggi, harus berteman dengan Rasulullah, sering belajar. Ya ada orang begitu. Orang emosi, bagaimana saya menurunkan emosi? Bertemanlah dengan orang yang kesabarannya tinggi. Jadi Umar ini ngegas terus. Ya, maka Rasulullah ini dikelilingi oleh sahabat yang lengkap. Abu Bakar ngerem. Nah, kalau jangan sampai satu kendaraan itu gerak bersamaan. Ya ngerem, ya ngegas, nanti dudut begitu. Ya, ada teman kita kanan kiri, satu ngerem, satu ngegas kita. Kan kendaraannya jadi nggak benar nih. Maka harus stabil. Abu Bakar cenderung ngerem karena dia santun ya. Utsman tipe orang yang kaya. Mendakwahkan kebenaran membutuhkan biaya, paling enggak ongkos. Ya kan? Untuk sampai ke sana kemari kan ongkos. Kalau kita tidak mungkin tidak ada ongkos. Yang keempat Ali dari anak muda. Nah, ini 4 ini. Khulafaur Rasyidin. Nah, belum lagi sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Hurairah yang mempunyai daya ingat yang mantap. Tanpa daya ingat yang mantap, tanpa jasa Abu Hurairah, wah kita ini akan kehilangan banyak cerita, banyak hadis dari Rasulullah. Ya, untungnya beliau diberi ingatan yang tajam. Itu pun berkat mukjizat Rasulullah. Satu saat Rasulullah bertanya para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin spesialisasi menulis sabdaku? Di antara sahabat sufah, ahli sufah. Abu Hurairah mengajukan diri, saya ya Rasulullah. Padahal beliau masuk Islam di tahun ke-6, Rasulullah wafat antara tahun 11 atau 12. Jadi menemani Rasulullah itu 5 sampai 6 tahun saja Abu Hurairah. Tapi produksi hadisnya paling banyak. Sehingga tidak ada ucapannya kecuali hadis. Ini yang sempat membuat Umar bin Khattab saat menjadi Amirul Mukminin gregetan. Setiap dia minta saran, Abu Hurairah anin Nabi qala. Kamu ngomong begitu terus tak penjara. Jadi setiap ngomong tuh hadis, setiap ngomong hadis. Saking banyak hafalannya. Jadi pernah digituin Abu Hurairah. Abu Hurairah ditahan di zaman Umar. Nanti kalau kamu begini terus ini, sementara pengikutnya banyak, followernya. Ketika Rasulullah sudah wafat, kalau begini terus ini, nanti Qurannya akan bercampur. Nanti dikiranya ucapanmu Quran. Udah sementara off dulu kamu, tak simpen. Itu ya, di zaman Khalifah Umar. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin inna atani malak wa qala ya Muhammad. Nah, ini sudah. Yang ketiga sudah selesai ya. Husnu adabil Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab ma'an Nabi. Nah, yang keempat, kesimpulan keempat, hadis ini menggambarkan betapa indah tata krama Umar bin Khattab, seorang pembunuh bayaran yang beringasan, ya, bengis. Tapi ketika dia menjadi Muslim, dia menjadi orang yang sangat santun. Inilah Islam. This is Islam.
Ya, bisa membuat orang yang kasar menjadi halus luar biasa. Bahkan setelah musim dia menjadi orang yang mudah menangis. Nah, ini perilaku-perilaku sahabat keren semua. Ya, contohnya Abdurrahman bin Auf kepengen jadi orang miskin setelah diberi oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Saking nggak mau dihisap terlalu lama, dia mendengarkan uraian Nabi. Wah, kalau banyak harta, nunggunya lama nih, pertanyaannya banyak. Sehingga dia bertekad menjadi miskin. Sebab orang miskin, aku diperlihatkan neraka. Kebanyakan isinya perempuan. Aku diperlihatkan surga. Kebanyakan isinya orang miskin. Wah, tuh begitu, deg-degan. Maka dia mencoba memberanikan diri tampil sebagai orang miskin. Ya, sehingga dia tadinya jualan korma yang KW1, sekarang dia jual korma yang busuk-busuk. Biar orang kapok. Tapi tetap aja, karena Allah memberikan kekayaan, orang curiga. Biasanya orang jujur kok jualannya begini, pasti ada sesuatu, vitaminnya banyak kayaknya. Jadi pada beli. Yang busuk-busuk pada beli. Pasti ada sesuatu, seperti tempe lah, biasanya jual tempe bosok. Wah, kok jual tempe bosok? Ternyata tempe bosok masih bisa diolah. Nggak tahu laris manis. Contohnya begitulah. Nah, itu hadis berikutnya adalah babu man dzukira indahu nabi falam yusalli alaih. Sekarang bukan inspirasi untuk membaca salawat, tapi dengar nabi disebut. Nah, ya, nama nabi disebut, dia tidak respon. Haddatsana Abdurrahman bin Syaibah qal akhbarani Abdullah bin Nafi as-Sa'id an Isam bin Zaid wa asna alaihi Ibnu Syaibah khairan. Diceritakan, saya potong aja ini, terlalu banyak sanadnya. Dari Muhammad bin Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, annan nabiyya raqal mimbar. Diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, satu saat Rasulullah naik mimbar. Mimbar Rasulullah ada 3 undakan. Seperti ini. Ada 3 undakan. Memang sunahnya begitu. Cuma yang dikritik nggak sunnah ini atapnya. Kan ini sudah ada atap lagi buat apa? Ya tapi nggak apa-apa ini itu supaya manis. Nanti kalau nggak ada atapnya, kok nggak ada atapnya gitu. Ini ada atap. Sudah bagus ada 3 undakan ya. Nah, saat beliau naik mimbar, beliau mengucapkan amin. Amin. Naik lagi, amin lagi. Naik lagi, amin lagi. Falamma, katanya Rasulullah, sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'na taqulu amin salasa marrat. Ya Rasulullah, Anda mengucapkan amin? Gitu kan? Coba kalau itu Pak Mul yang lakukan. Ya, naik mimbar, naik. Kok tadi dehem? Kepo amat sih kamu begitu. Kamu repot begitu aja komen nanya. Ya itu mah alamiah. Nah Rasulullah semua tindakannya itu dikomenin gitu. Apa saja. Rasulullah, loh. Kok begini ya Rasulullah? Nah, sama ini, satu saat amin, amin, amin. Nah, Rasulullah menjawab, lama raqitul darajatul ula ja'ani Jibril. Saat aku menindak naik ke undakan pertama, Jibril datang. Jibril yang digambarkan oleh Rasulullah mempunyai 600.000 sayap itu, datang tidak memberikan dampak apapun. Ya maksudnya kalau makhluk sebesar itu kan anginnya kenceng apa bagaimana ya. Seperti helikopter kalau datang kan, wah bisa. Ini biasa saja, tidak ada efek apapun. Tidak ada angin, tidak ada tanda apapun. Ternyata Jibril datang. Faqala syaqiyun abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walang yufar lahu. Jibril tadi mengatakan, sungguh celaka
seseorang yang menjumpai Ramadan, menemui Ramadan, sampai Ramadan habis, dosanya tidak diampuni. Tuh, tadi dia ngomong begitu, waktu di undak-undakan yang pertama. Lalu Rasulullah menyatakan amin. Sumakal, saat aku menindakkan ke derajat yang kedua, Jibril mengatakan syakiyun, celaka seorang hamba adraka walidaihi, yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup, au ahadahuma, atau salah seorang di antara keduanya, salah satunya, falam yudkhilahul jannah, namun orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Ya, nanti kita bahas. Lalu aku, kata Nabi, mengucapkan amin. Saat beliau naik lagi ke tangga yang ketiga, syakiyud, celaka seorang hamba, dzukirta indahu, namamu disebut. Ini Jibril ngomong ke Nabi ya, namamu disebut, walam yusalli alaik, dia tidak menjawab dengan salawat. Fakultu amin, aku pun mengucapkan amin. Nah, sekilas apa yang kita bisa dapati dari keterangan ini? Ini adalah tempat-tempat mendapat pahala. Ya, jadi Rasulullah menjelaskan hal-hal yang bisa mendapatkan pahala besar dengan kerja sedikit maksudnya. Itu tadi saya katakan kan, kita kalau bisa cari energi yang terbuang sedikit, untung banyak. Kan begitu kan? Namanya orang dagang, kita juga akhirat dagang. Hal adullukum ala tijarat, tunjikum min adzabin alim, dalam surat Shaf Allah bertanya, mau aku tunjukkan perdagangan? Nah, perdagangan modal yang keluar sedikit, untung besar. Nah, ini Rasulullah menjelaskan 3 hal. Apa kesimpulan hadis ini? Fil hadis tahdzirun syadidun li hadhil asnafis salatsa. Hadis ini memberi inspirasi kepada kita agar kita berhati-hati jangan sampai menjadi 3 orang berikut ini. Nah, 1, man adraka Ramadan fansalakha minha walam yughfar lahu. Dia menjumpai hari Ramadan, dia pernah menemui Ramadan hidupnya, ya, menjumpai bulan Ramadan, Ramadan sampai habis, tapi dosanya tidak diampuni. Padahal Ramadan ini bulan promosi besar-besaran. Ya, promosi besar-besaran. Di situ ada 1 malam yang pahalanya lebih dari umurnya. Ya, khairun min alfi syahrin. Kalau dihitung dengan gajian kita, gaji saudara kalau disenti sesenti, begitu Lailatul Qadar dapat 1000 senti. Yang tadinya cuma segini, kalau ditumpuk, kalau Lailatul Qadar itu dapat, kalau dihitung gajiannya segini, menjadi 10 meter. Yang tadinya 1 senti, 10 meter kalau ditumpuk gajian. Karena kita kan manusia yang visioner. Kalau tidak diperlihatkan tuh nggak kepengen. Sekarang mau nggak saudara, lembur 10 malam, tak gaji, ya, ditumpuk uangnya 10 meter. Ini buat saudara semua. Ya, bagaimana? Apa yang terjadi? Kita sudah pesan tiket mudik pun bisa batal. 1000 gaji saudara akan diberikan kalau saudara bersedia lembur 10 malam. Kalau itu umpamanya pabrik, tuh, Gunanusa contohnya buka pengumuman begitu, 1000 kali. Mungkin saudara yang sudah pesan tiket, angus nggak apa-apa lah. Ya, bayangkan Allah akan memberi itu. 1000 bulan. Nah, kalau ditahunkan itu 83 tahun, 3 bulan atau 4 bulan. Jadi Ramadan lewat, Ramadan habis, dosa kita tidak diampuni. Padahal itu promosi besar-besaran. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saya nggak bisa 30 malam begadang terus. Ya udah 10 malam. Maka itu Lailatul Qadar ditempatkan tidak setiap malam, tapi 10 hari terakhir. Kalau 10 hari saya nggak kuat kayaknya.
Ya udah yang ganjil-ganjil aja. Jadi berkurang 5. Separuh. Waduh, kalau 5 repot juga ya. Ya udah tanggal 27, 29. Bukan? 2 malam juga pas lagi pas lagi repot. Perpegan. Contohnya gitu. Ya udah subuh sama ini aja. Subuh sama tarawih saja. Barang siapa yang sholat subuh dan ikut tarawih sampai bubar, sampai selesai. Ka'annau ahyal laila kullah. Sama dengan dia menghidupkan semalaman. Waduh, kalau itu juga nggak bisa, yaitu keliwatan. Sebab di bulan Ramadan, setan pengganggu dibelenggu. Nah, kita kan disuruh berpikir, kalau kita kesebelasan, suruh nendang penalti gitu. Semua musuhnya diikat semua. Kesebelasan musuh diikat semua. Suruh ini adu penalti. Sampai nggak gol itu keterlaluan. Karena nggak ada penghalangnya. Ya, itu maksudnya begitu kepada kita suruh ngukur, suruh berpikir. Nah, ini satu. Ramadan lewat, dosanya tidak diampuni. Yang kedua, abdun adraka walidayhi. Seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya. Tapi hidupnya orang tua itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Karena itu kesempatan emas. Gitu. Ya, dia melayani sedikit, bisa mendapatkan pahala besar. Bisa menyebabkan dia masuk surga. Yang ketiga, abdun dzukira indahun nabi falam yasalli alaih. Seseorang yang disebut nama Nabi, tapi dia tidak merespon dengan jawaban sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan sebenarnya hanya dengar saja, jawab, itu sudah dapat pahala besar. Kesempatan emas itu dia lewatkan. Yang kedua, bayanun anna malam yasalli ala nabi fahuwa mahrumun hurima minal khair wal ajril kabir. Hadis ini menginspirasi kita, barang siapa yang diberi kesempatan mendengar nama Nabi Muhammad disebut, ya, diberi kesempatan, itu momen emas ya. Dia hanya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau singkatnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, sehingga luputlah nilai-nilai yang besar. Yang ketiga, bayanu anna sa'adata tustajlabu bis salati ala nabi syaritatan ayyakunal musallaya alai muwahhidan rabbahu. Hadis ini memberi inspirasi bahwa pahala yang akan diperoleh orang yang membaca salawat nabi itu ada syaratnya sepanjang orang itu menghormati nabi. Ya, jadi bukan orang yang pembenci nabi. Jadi dia mengucapkan itu dalam rangka menghormati Nabi, bukan dalam rangka benci pada Nabi. Artinya dia bertauhid kepada Allah. Yang keempat, dalilun ala masyru'iyati su'alil ulama anil ulumi syar'iyyah wa wujubil jawabi minhum fi hududi ma ya'lamun. Hadis ini juga menginspirasi kita semua, kalau kita nggak ngerti, ya, disyariatkan untuk bertanya. Kepada orang yang ngerti, ya, kalau ditanya disyariatkan untuk menjawab sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya tentang akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, materi ketiga tentang akidah adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kalau akidah ini bahasanya serem-serem. Tanda-tanda kiamat itu dibagi dua. Ada yang kecil, sughra, ada yang kubra. Yang kecil dibagi tiga. Ya, yang kecil dibagi tiga. Tanda-tanda yang sudah terjadi. Satu, tanda-tanda yang terlihat indikatornya, tanda-tandanya. Jadi bukan tanda itu yang sudah ada, tapi tanda-tandanya, indikatornya sudah ada. Yang ketiga, tanda-tanda yang belum terjadi.
Jadi yang kecil ini dibagi 3. Tanda-tanda yang sudah terjadi, tanda-tanda yang sebentar lagi akan terjadi, serta tanda-tanda yang belum jelas terjadi. Belum ada terjadi. Apa saja itu? Yang kecil ada 3. Tanda-tanda yang tadi yang pertama, yang sudah terjadi. Pertama, diutusnya Nabi. Karena Allah sampaikan Nabi itu ada 25. Ya, yang 25 sudah keluar. Nah, berarti kan sudah pol. Ya, kalau Allah menyatakan akan memproduksi 25 Rasul. Yang ke-25 sudah. Kalau kita masih 20 kan anteng aja masih ada 5. Ini sudah final. Nabinya sudah dikeluarkan semua. Nah, ini tanda-tanda kiamat pertama. Dari Sahal bin Abi Sa'id, Rasulullah bersabda, "Bu'istu ana wasa'ah kahadhihi min hadhihi." Rasulullah pernah menyatakan, aku diutus antara aku dan kiamat seperti ini dan ini. Beliau menunjukkan telunjuk dan jari tengah. Gini, aku dan kiamat sama dengan begini. Berarti udah dekat. Yang kedua, insyiqaqul qamar, terpecahnya bulan. Nah, bulan ini pernah terbelah di zaman Nabi. Nggak tahu bagaimana, ya, bentuknya seperti apa terbelah di zaman Nabi ini. Pernah orang-orang musyrik meminta mujizat Nabi. Kalau engkau benar-benar Nabi, coba belah bulan itu. Terbelah katanya. Bulan pernah terbelah di zaman Nabi. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Qamar, surat 54 ayat 1 dan 2. Iqtarabat sa'ah wan syaqqal qamar. Dekat hari kiamat dan bulan terbelah. Bulan terbelah itu pernah dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga, mautun Nabi. Nabi pun sudah wafat. Jadi Nabi sedang hidup saja, itu sudah tanda kiamat tidak akan lama lagi. Karena beliau adalah Nabi terakhir. Nah, yang terakhir ini pun sudah tidak ada. Ya. Kemudian Fathu Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas, Palestina, Baitul Maqdis, itu pernah difutuh. Ya. Pernah dibuka oleh Umar bin Khattab. Pernah dikuasai. Nah, ini sudah terjadi. Kemudian zuhur fitan wa kasratu qatl. Adanya fitnah yang banyak serta banyaknya pembunuhan. Nah, Rasulullah berdasarkan hadis Abi Hurairah pernah bersabda, la taqumu sa'ah hatta yuqbadal ilmu. Kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu itu ditarik. Ilmu agama ya. Wa taksuru zalazil, dan akan banyak terjadi gempa. Banyak gempa. Wa yataqarabu zaman, dan zaman itu berjalan begitu cepat. Itu terasa oleh kita kok cepat amat gitu. Wa tazharul fitan, fitnah terjadi di mana-mana. Wa yakthurul haraj, dan banyak pembunuhan. Jadi nyawa orang itu seakan-akan murah sekali. Ya. Tanpa ada peradilan, langsung dibunuh. Nah, pembunuhan jalanan, nah, banyak terjadi. Hatta yaktsura fikum malu fayafidu. Sampai nanti kalian juga banyak yang menjadi kaya. Orang kaya raya banyak, akan banyak orang yang kaya raya. Itu tanda-tanda kiamat yang kecil. Kemudian asyratu sugra wa taqaddamu sa'ah bi azmani mutawal wa kita lanjutkannya. Kemudian ittiba'u sunanil umam madiyah wa taqliduhum wa tasyabbubihim. Akan ada terjadi ittiba'u sunanil umamil madiyah. Ikut-ikutan model orang dulu. Perilaku orang dulu. Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah, la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha. Sampai umatku meniru generasi terdahulu, sedikit demi sedikit. Katanya gitu. Zira' bi zira'. Faqila ya Rasulullah, sahabat bertanya, punten ya Rasulullah, apa yang dimaksud itu kafaris warum?
yaitu ke Paris dan Rum, dua negara adidaya pada waktu itu, ke negara-negara besar ngikutnya. Faqal, Nabi menjawab, wamanin nas ila ulai. Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, jadi kita cenderung mengikuti model negara-negara maju. Nah, model-model yang nggak benar. Yang selanjutnya, intisyaru riba. Maraknya riba. Nabi bersabda, baina yaday sa'ah yadharu riba. Di antara waktu yang sebentar lagi terjadinya kiamat adalah maraknya riba. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian at-tahiyat lil ma'rifat. Dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, baina yaday sa'ah taslimul khasah. Sebelum kiamat terjadi, sebentar lagi akan terjadi kiamat, tanda-tandanya adalah ada taslimul khasah. Ada salam tertentu. Salamnya bukan assalamualaikum, tapi salam dalam bentuk lain. Ya, kalau memulai majlis itu bukan assalamualaikum. Kalau sudah ada salam seperti itu, berarti kiamat sudah dekat. Ya, salamnya bukan salam assalamualaikum, bukan. Salam-salam. Pokoknya orang membuka pembicaraan itu bukan dengan salam lagi. Nah, itu sudah dekat kiamat. Kemudian zuhur kasiatil ariyat, akan banyak perempuan yang telanjang tapi berpakaian. Telanjang tapi berpakaian. Ya berarti pakaiannya transparan, ketat. Ya, ketat, telanjang. Nah, itu zuhurul kasiat ariyat. Akan tampak perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi bersabda, saya kunu fi akhiri ummati, akan terjadi di akhir masa umatku nanti, nisaun kasiat, perempuan-perempuan yang berpakaian, ariyat tapi telanjang, ala rusul, di atas kepalanya, ka asnimatil bukhti, seperti punuk onta. Ini prediksi Rasulullah ya. Jadi kata Rasulullah, nanti akan terjadi di akhir zaman perempuan-perempuan dari umatku berpakaian tapi telanjang. Ya. Kemudian kepalanya seperti punuk onta. Nah, kalau saudara ingin melihat punuk onta, perempuan yang pakai punuk onta itu nanti kalau umrah. Kalau haji jarang. Jadi umrah kan saya berangkatnya bareng. Saya lihat itu. Jadi orang pakai kepalanya di sini, kan udah ketahuan nih kepalanya di sini. Tapi itu sampai ke segini. Jadi ditutup kepalanya kan udah kelihatan nih alisnya di sini, pasti kepalanya nggak bakal jauh di sini. Tapi kenapa sampai ke sini? Wah, Rasulullah yang ngomong punuk onta. Itu banyak perempuan Indonesia yang saya lihat. Kata orang itu ledek. Penampilannya begitu. Jadi menurut Rasulullah nggak boleh begitu, jika boleh ditumpuk di sini kayak punuk onta. Tidak boleh. Ya. Il-an'uha fa innahunna mal'unat, karena perempuan-perempuan seperti itu dilaknat. Nah, ini adalah bagian dari mukjizat Rasul yang memberitahukan dekatnya hari kiamat. Sebentar lagi ya. Yang tanda berikutnya adalah tamanil mauta min syiddatil bala. Rasulullah pernah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yamura rajul, sampai kemudian ada seseorang yang melintasi kuburan, lalu dia berkata, aku kepengen mati. Ya, nanti akan tiba saatnya orang-orang itu menginginkan kematian. Kenapa menginginkan kematian? Saking riwehnya gitu. Cari kerja susah, gitu kan contohnya itu. Ya mungkin itu akumulasi dari penderitaan. Jadi banyak yang menginginkan mati, padahal masih hidup. Kemudian apa tanda yang lain? Duhur dajjalin mudda'in nubuwah, akan lahir dajjal yang mengaku-ngaku mengklaim sebagai nabi. Ya, akan dajjal. Dari Abu Hurairah,
Rasulullah mengatakan kiamat tidak akan terjadi hatta yub'atsad dajjalun, sehingga diutus dajjal-dajjal kadzabun, pendusta, qariban min salasin, mendekati 30 jumlahnya. Kullum yas'umu annahu Rasulullah, masing-masing mereka mengklaim utusan Allah. Jadi akan banyak nabi-nabi, ngaku nabi, ya, utusan Allah. Terus selanjutnya tanda berikutnya adalah diaul amanat, sia-sianya amanat. Banyak sekali orang yang melanggar amanat, menyia-nyiakan amanat. Rasulullah pernah bersabda, "Idza duyiatil amanat fantaziri sa'ah." Apabila amanat disia-siakan, maka tunggu kiamat. Qala kaifa idza'ataha? Bagaimana menyia-nyiakan amanat ya Rasulullah? Yang dimaksud menyia-nyiakan amanat itu apa? Rasulullah menjawab, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah." Apabila suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya. Ya, nah, seperti kita yang terjadi di Indonesia begitu. Banyak yang bukan ahlinya. Ahli agama ngurusi kereta. Nah, ini kan aneh. Biasanya ngurusi imam, ngurusi pengajian, ini ngurusi kereta. Itu kan bukan ahlinya. Saudara, kalau saudara menjadi ahli, terus ada pejabat yang dilantik bukan ahli, kan ketawa dari belakang. Kok begitu? Orang kerjanya nggak beres. Karena bukan ahlinya. Nah ini kalau bukan ahlinya, pelawak dijadikan pemimpin contohnya. Ya, bukan ahlinya. Nah inilah tanda-tanda kiamat. Nah. Kemudian, audu ardil Arab murujan wa anharan. Ini tanda-tanda yang belum terjadi, tapi tanda-tandanya. Kalau tadi yang sudah terjadi. Tanah Arab akan menjadi subur. Nah, tanah Arab itu kan dulunya gersang, sekarang banyak pohon-pohon. Sudah tidak menunjukkan dia sebagai gurun, sudah tidak ada. Tanda-tanda kering sudah tidak ada. Subur, banyak sungai-sungai. Itu tanda-tanda kiamat. Ini bisa saja terjadi, saudara. Kalau minyak sudah habis kan gerong tuh, jadi adanya air. Gitu. Kan ini stok minyak bumi ini semakin menipis. Ya, diperkirakan itu akan habis 2030 apa ya? Saya lupa. Menurut ahlinya. Ya. Kemudian tanda berikutnya adalah kasratuz zalazil. Akan terjadi banyak gempa. Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah hatta taksura zalazil. Kiamat tidak akan terjadi sebelum terjadi banyaknya gempa. Yang berikutnya, zihabus salihin wa baqa'u syirarin nas. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan berdiri sampai terjadi ya syaritatu min ahlil ardi. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ahli-ahli ilmu ditarik oleh Allah. Jadi banyaknya ulama yang wafat, tidak ada penggantinya. Kekosongan ahli. Ya. Fayabqa fiha ijajatun, sehingga umat bengkok, wahumul aradhil, yang menjadi pemimpin orang yang ngerti agama. Waman la khaira fihi, dan tidak ada kebaikan padanya. La yarifuna ma'rufan, bahkan mereka tidak mengerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Itu kelak yang akan menjadi pemimpin. Nah, ini satu lagi ya. Sidqu ru'yal mu'minin. Idza qtaraba zaman lam taqat ru'yal musim takdzib wa astaqum ru'yan astaqahum hadisan. Nanti kalau zaman sudah dekat, mimpi-mimpi kaum muslimin menjadi kenyataan. Kalau kita kan sekarang mimpi nggak terjadi. Ya, nanti mimpi-mimpi kita itu banyak yang terjadi. Ini akan Allah beri tanda buat kita. Semakin saleh kaum muslimin, semakin tepat mimpinya. Kalau kita sekarang kan mimpi yang sesuai dengan fakta itu kok ngompol. Mimpi kencing aja kencing bener. Sisanya ngawur gitu kan. Nah, sehingga perlu
takbir mimpi. Tapi nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditakdirkan kaum muslimin itu tepat, banyak yang tepat. Sehingga dia sadar, oh udah deket. Ya, inilah pemberitahuan dari Allah tidak lewat nabi. Jadi kita diberitahu lewat begitu. Nah, ini semua disabdakan oleh Rasulullah SAW. Masih banyak lagi, tapi kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ya bagusnya sesuai dengan aslinya. Tadi itu saya katakan bahwa membuka sesuatu, kita di zaman sekarang kan ada passwordnya. Semua itu password. Bukan masalah bagus enggaknya. Ya, saudara kalau kurang titik, seharusnya ada titik. Atau kelebihan titik, kurang atau kelebihan titik. Bisa diterima nggak? Nggak bisa. Zaman sekarang kita sudah mengerti, itu password semuanya. Jadi Nabi ketika ditanya, kaifa nusalli alaik ya Rasulullah? Bagaimana cara bersalawat kepadamu? Nabi tidak mengatakan kecuali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita anggap bagus, pasti kita akan suarakan juga di azan. Asyhadu anna sayyidana Muhammad. Kan begitu. Tapi di azan mah nggak dilanjutin kan? Wih Muhammad melunjak katanya. Bukan melunjak, itu password. Sudah dari sononya begitu, kita harus menjaga purifikasi. Kalau tidak pakai password, tidak masalah. Seperti kita pidato. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nggak apa-apa. Karena itu tidak perlu password. Tapi kalau redaksi yang sudah dikarang oleh Rasulullah, jangan dikurang atau dilebih sedikit pun. Itu maksudnya, Mak. Jadi kita lebih aman begitu. Ya. Jadi yang mengatakan harus pakai Sayyidina itu pun tidak mewajibkan. Dia bagusnya supaya nggak ngelunjak, bahasanya begitu. Jadi kalau nanti kita di PAI itu kenapa nggak pakai? Paling ya itu, kamu ngelunjak amat begitu. Tapi kalau yang tidak mengharuskan pakai, kamu tidak sah karena seharusnya nggak ditambah. Kenapa kamu tambah? Nah, gitu kita cari yang aman, aman buat amal kita jangan sampai bocor. Itu Pak, pertimbangan kita sekarang nih. Ya karena semua hadis-hadis itu begitu. Kalau memang itu bagus, pasti yang pertama kali melakukannya adalah sahabat. Karena mereka yang paling ngerti, ya. Yang paling ngerti saya kan Pak Mul. Tidak mungkin anaknya Pak Mul lebih ngerti dari Pak Mul, kan begitu. Karena sejaman dengan saya. Siapa saya, seperti apa harus dihormati, itu yang paling tahu orang yang tatap muka. Itulah sahabat. Tidak ada sahabat yang mengatakan ya Rasulullah paling begitu. Ya Nabi Allah begitu paling. Itu Pak, keterangan dari. Silakan, ada yang lain? Cukup ya? Baiklah, demikian kajian pagi ini. Semoga menginspirasi kita semua, ya, dan kita masih diberi umur untuk waspada, menjaga amal kita, jangan sampai bocor. Yang kita lakukan menambah, bukan berkurang. Ya. Menambah nilai, menambah, bukan bocor. Semoga Allah berkenan menjaga amal kita, ya, dari wabah, dari fitnah, dan dari kebocoran tadi. Dari kekeliruan dan kesalahan. Semoga Allah juga berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita. Membuka lebar-lebar masa depan mereka menjadi cerah. Dan membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.